Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. 91,1 FM Radio Rabbani merajut ilmu dan peradaban generasi Rabbani di manapun antum berada. Jazakumullah khairan untuk antum semua yang masih tetap setia bersama di 91,1 FM. Atau untuk antum yang barangkali saja baru menemukan frekuensi 91,1 FM. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua dan segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini bisa tersambung selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Baik, generasi Rabbani dimanapun anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, kita kembali di kajian keilmuan bersama guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Kita masih melanjutkan tema rutin kita, yaitu 50 kaidah Al-Quran dalam kehidupan. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-23 atau kaidah yang ke-23 untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, nanti akan dilanjutkan atau dijabarkan oleh Ustaz seperti apa dan bagaimana untuk poin ke-23 ini. Seperti biasa juga nanti jika waktu memungkinkan di akhir sesi, antum juga bisa bertanya jawab di 081273335531 dan antum bisa menikmati atau menyaksikan siaran kita live di laman Facebook di Radio Rabbani 91,1 FM. Taib generasi Rabbani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan hari ini. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Kebaikan yang tak pernah habis, rahmat yang tak pernah putus. Dalam setiap kehidupan kita senantiasa mendapatkan banyak kemudahan dan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat tersebut. Di antara bentuk kesyukurannya kita gunakan dan kita manfaatkan di dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima segala amal dan ibadah kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa meniti jalan agamanya dengan benar sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kembali kita akan membahas kaidah-kaidah di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang kehidupan kita. Bagaimana seharusnya
kita bersikap dan berbuat sehingga apa yang kita kerjakan benar-benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melihat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Allah berfirman, "Wa'tul buyuta min abwabiha." Masuklah kalian ke rumah dari pintu-pintunya. Kaidah ini adalah kaidah yang berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana ketika mereka sudah berihram pulang berhaji, ya, ketika mereka sudah berihram, mereka tidak masuk dari arah pintu yang telah ditentukan. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Mereka beranggapan apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mematahkan bahwa itu bukan kebaikan. Karena Allah tidak mensyariatkannya, karena Allah tidak memerintahkannya, karena Allah tidak mengarahkan untuk itu. Sebagaimana yang kita lihat dalam sebab nuzulnya ayat ini, kaum muslimin, kaum muslimat, dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Barra ibn Azib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah 189 ini, ya, Allah katakan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan itu adalah tanda-tanda bagi manusia dan waktu pelaksanaan haji. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah sebuah kebaikan, kata Allah, di mana kita masuk al-buyut bukan dari pintunya atau dia masuk dari belakang. Anggapan mereka kalau sudah berihram tidak masuk dari pintu utamanya, tapi masuk dari arah belakang. Mereka sangka itu adalah ibadah. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah sebuah kebaikan, kata Allah, masuk dari arah belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Adapun kebaikan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Inilah kaidah kita. Dan masuklah kalian, ya, ke rumah dari pintu yang telah ditentukan. Wa'tul buyuta min abwabiha, dari pintu-pintu yang telah ditentukan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, walaupun sebab turun ayat ini memperbaiki atau meluruskan kesalahan-kesalahan, ya, secara zahir yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, namun ayat ini, kaidah ini adalah sangat luas cakupannya. Tidak hanya untuk mereka yang salah dari perbuatan di zaman itu, bukan hanya untuk mereka orang-orang jahiliyah yang mana mereka masuk bukan dari arah pintunya. Maka mari kita lihat beberapa contoh aplikasi dan faedah dari kaidah Al-Quran yang sangat mulia ini. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah kalian, ya, dari pintu-pintu yang telah ditentukan. Yang pertama, ayat yang mulia ini bisa kita tarik faedahnya
Yang pertama adalah dari sisi ibadah kaum muslimin. Dari sisi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, fa innaha at-tariq ila al-musil ila Allah. Bahwa ibadah itu adalah cara untuk sampai kepada Allah. Ibadah adalah cara untuk sampai kepada Allah. Nah, barang siapa yang ingin sampai kepada Allah, maka dia harus meniti jalan yang telah ditentukan. Ketika kita ingin sampai kepada Allah, maka kita harus meniti jalan untuk sampai kepadanya, meniti jalan sesuai dengan apa yang telah ditentukannya. Wala yakunu dzalika illa biwasitati at-tariq alladhi sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar kita bisa sampai kepada Allah, kita titi jalannya. Nah, jalan itu adalah jalan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah, itu sesuai dengan syariat. Ibadah harus sesuai dengan panduan. Kaidahnya kata para ulama di antaranya adalah bahwa ibadah itu sifatnya tauqifi. Tidak ada rasio akal di situ, tidak ada rasio kira-kira di situ. Bahwa dia adalah sebuah kaidah yang harus kita pakai dan harus kita lakukan, bahwa dia adalah ibadah yang harus kita lakukan itu ibadah yang telah ditentukan. Sifatnya adalah mengikuti apa yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Tidak boleh kita berinovasi di situ. Tidak boleh kita berinovasi. Maka ketika kita faham bahwa ibadah adalah jalan menuju Allah, maka kita harus segera untuk mengambil pelajaran dari agama yang mulia ini, bahwa jalan itu tidak sembarangan jalan, tapi jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menegaskan, ya, falusulu ilallahi wa ila ridwanihi biduni muhal. Bahwa untuk sampai kepada Allah dan untuk menggapai ridwannya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan cara-cara yang tidak yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu mustahil. Itu mustahil. Di dunia ini kita ingin menuju ke sebuah tujuan yang telah kita tentukan misalnya. Maka apa yang kita lakukan kaum muslimin? Yang kita lakukan adalah mencari kendaraan darat yang mengantarkan kita ke situ, atau menggunakan kendaraan udara, alat transportasi udara misalnya, untuk sampai ke situ, atau kita menggunakan alat transportasi laut untuk sampai ke situ. Kita berpikir ini untuk menuju ke sebuah tujuan yang telah kita tentukan. Kita berpikir, apa yang bisa menyampaikan saya ke situ? Apa yang bisa menjadikan saya sampai ke tempat itu? Mungkin transportasi darat, mungkin transportasi udara, mungkin transportasi laut. Kita pilih. Kalau kita ingin sampai ke tujuan, maka kita cari jalannya. Begitupun kepada Allah. Kalau kita ingin sampai kepada Allah dengan cara yang benar, dan amal yang kita lakukan adalah mesti amal yang benar, maka mustahil, kata Ibnu Qayyim, untuk sampai kepada Allah atau untuk mendapat ridho Allah dan ridwannya Allah dengan cara yang tidak disyariatkan olehnya. Itu mustahil, kata Ibnu Qayyim. Wa talabul huda min ghairihi huwa ainud dhalal. Mencari petunjuk selain dari petunjuknya, maka itulah bentuk kesesatan yang nyata. Kalau ingin cari petunjuk, ingin keselamatan, maka
ikutilah jalan Allah. Kalau kita ingin bahagia, maka panutkanlah atau jadilah panutannya ya agama Allah yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mencari kita atau kalau ingin mencari petunjuk selain dari petunjuk Allah, itu tidaklah benar, dan itu adalah bentuk kesesatan yang nyata, kata Ibnu Qayyim. Wa kaifa yusilu ila Allah min ghairi at-tariq alladhi ja'alaha huwa subhanahu wa ta'ala musila ilaih. Bagaimana mungkin kita akan sampai kepada Allah sementara kita meniti jalan yang tidak dijadikan Allah untuk dilewati. Allah telah mengutus Rasulnya yang mengajak kepada jalannya, ya, dan Rasulnya telah menjelaskan agama ini dengan qaul, menjelaskan dengan amal, ya, dan kita mengajak untuk, dan kita diajak untuk mengikuti petunjuknya. Itu yang kita lakukan. Allah mengutus Rasulnya, telah berdakwah, menjelaskan, berpegang teguh dengannya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, telah mencontohkan itu dalam kehidupan kita. Maka kita harus faham, pintu-pintu yang lain sudah tertutup. Pintu-pintu yang lain tidak lagi kita gunakan. Kita gunakan pintu yang telah ditentukan, yang telah dibuka untuk kita. Ini kaidah yang sangat luar biasa, ya, yang patut kita cermati bersama di dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang mulia ini, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah itu dari pintu yang telah ditentukan. Ya, dari pintu-pintu yang telah ditentukan. Maka ketika kita ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka lakukanlah sesuai dengan syariat. Jangan lakukan sesuatu yang tidak dipandu oleh syariat. Karena jelas, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan panduan, maka dia tertolak. Tertolak. Mari kita berpikir kaum muslimin, agar ibadah kita tidak tertolak, maka ikuti panduan. Ikuti panduan. Maka masuklah ke rumah itu dari pintu yang telah ditentukan. Beribadahlah kalian kepada Allah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan lakukan sesuatu yang bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang mereka lakukan, mereka kira itu adalah ibadah. Masuk dari pintu yang tidak ditentukan, ya, dari pintu belakang, mereka kira itu ibadah. Allah bantah, itu bukan ibadah, kata Allah. Ibadah itu bagi orang yang bertakwa. Maka ibadah itu bagi orang yang mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla dengan benar. Bukan mengada-ngada, bukan juga mengira-ngira dalam ibadah. Urusan rasa dan kira-kira tidak masuk kepada urusan ibadah. Dia harus berlandaskan dalil. Bukan ukurannya selera, bukan ukurannya rasa, perasaan. Kira rasa-rasa ini baik, maka kita lakukan. Ya. Dipandang ini bagus, dilakukan. Bukan, itu bukan ukurannya, kata Allah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Tertolak, kontan. Berhati-hati dengan amalan yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan, Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan, wa kullu man ta'abbada bi'ibadatin lam yashra'ha Allah wa rasuluh. Setiap ibadah, ya, orang yang beribadah dengan ibadah yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fahuwa muta'abbid bi bid'atin. Dia berarti melakukan ibadah dengan perkara-perkara yang diada-ada.
Rasul telah menjelaskan di dalam hadisnya, amaliyahnya. Allah telah menurunkan ayat-ayatnya. Maka siapapun yang beribadah dengan ibadah yang bukan sesuai, yang bukan dituntun oleh Allah dan Rasulnya, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, berarti dia beribadah dengan ibadah yang labelnya adalah ibadah yang diada-adakan. Allah menyuruh kita masuk dari pintu yang telah ditentukan, karena memang di situ ada kemudahan. Lakukan yang diperintahkan itu lebih mudah daripada kita mengada-ngada. Coba kita lihat banyak kebaikan, banyak secara zahir dia adalah ibadah, tapi itu adalah dibuat-buat, itu akan menyulitkan. Baik itu fisik, kita akan terpaksa melakukannya. Baik itu secara materi, mungkin banyak uang yang dihabiskannya. Baik itu secara tenaga yang dikeluarkan, itu sangat sulit. Yang dikeluarkannya banyak, tapi nilainya tidak ada. Maka jadilah muslim yang lurus, muslim yang kembali kepada aturan syariat, muslim yang berpandu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan apapun yang kita lakukan kaum muslimin, wa'tul buyuta min abwabiha, itu kaidahnya. Yang pertama dalam urusan ibadah kita tadi, kita sudah bahas bahwa ibadah mesti dilakukan sesuai dengan panduan. Tidak boleh kita melakukan di luar panduan, karena itu akan menyulitkan. Kita diperintahkan untuk melakukan ibadah sesuai panduan karena ada kemudahan. Ini yang pertama. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah apapun yang kita cari di dunia ini, maka kita harus tempuh jalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Mencari jalan yang paling baik. Kalau baik dalam Islam itu standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Mencari jalan yang paling mudah. Yang paling mudah itu adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang paling selamat, jalan yang paling selamat adalah jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Baik itu dalam perkara-perkara amaliyah ataupun perkara-perkara ilmu. Baik itu dalam perkara-perkara dunia maupun dalam perkara-perkara agama. Baik itu dalam perkara yang manfaatnya pendek, dalam jangka pendek, ataupun manfaat dalam jangka panjang. Semua itu harus kita tumpuk dengan cara yang telah ditentukan. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, apapun dalam urusan kita, wa'tul buyuta min abwabiha, kita akan mudah, kita akan selamat, kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara faedah pada bab wa'tul buyuta min abwabiha ini adalah pada bab talabul ilmi, pada bab menuntut ilmu. Baik itu ilmu secara ilmu syar'i, kalau kita boleh kita bagi ilmu syar'i maupun ilmu-ilmu yang sifatnya adalah umum. Baik itu di dalam mencari rezeki. Apapun yang kita lakukan dalam mencari ilmu, maka carilah ilmu-ilmu yang baik dengan cara yang benar. Mencari rezeki juga demikian. Carilah rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Kerjakanlah usaha-usaha yang halal, jangan kerjakan usaha-usaha yang haram. Karena ketika kita bekerja dengan cara yang mudah dan halal, insya Allah kita akan banyak mendapatkan kebaikan. Pertama, kita di dalam bekerja itu adalah urusan ibadah. Kemudian kita bawa rezeki ke rumah kita berikan kepada anak kita dan istri kita, adalah pahala. Maka jangan kita bawa rezeki yang dari jalan yang tidak halal itu. Disebutkan man salaka tariqan wa amila amalan wa atahu min abwabihi wa turuqihi al-musila ilai
fala budda ay yuflih wa yanja wa yusil bihi ila ghayatih. Orang yang meniti sebuah jalan atau yang mengerjakan sebuah pekerjaan, maka dia mendatangi atau melaksanakan itu semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dia akan pasti beruntung. Syarat dan ketentuannya dipenuhi, maka dia akan beruntung. Dalam urusan ibadah, syarat dan ketentuannya berlaku. Dalam urusan mencari ilmu, syarat dan ketentuannya berlaku. Dalam mencari rezeki, syarat dan ketentuannya juga berlaku. Ketika syarat dan ketentuannya itu kita penuhi, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan keberuntungan dan kita akan sampai kepada tujuan. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masya Allah, alangkah indahnya kaidah yang mulia ini. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Di dalam bab berbicara kepada manusia, dalam bab ucapan, di dalam bab kata-kata, dalam bab pembicaraan, begitu pun kita harus berusaha mencari meniti jalan yang telah ditentukan. Ketika kita bicara, carilah tema yang pas, disampaikan dengan cara yang pas, dicari waktu yang pas. Kita harus mengenal audiensnya, bagaimana tingkat keilmuan mereka. Maka disinilah kata para ulama, fa inna likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada tema yang pas untuknya. Ini juga bagian daripada bab waqtul buyuta min abwabiha. Dalam bab, banyak bab, seperti kita sampaikan tadi, bab ibadah, bab menuntut ilmu, bab mencari rezeki, bab di dalam bicara. Kalau kita bicara pada tingkatan mahasiswa, orang-orang akademisi, kita bisa memakai dan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, istilah-istilah ilmiah. Tapi ketika kita berbicara pada orang-orang atau masyarakat umum, orang-orang awam misalnya, maka kita harus menggunakan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna, sesuai dengan apa yang dikatakan, fa inna likulli maqam maqal. Setiap maqam, setiap tempat ada cara dan perkataan yang pas pula. Wa likulli majalin jidalan wa likulli hadithatin maqaman. Jadi setiap tempat ada cara dan polanya tersendiri. Dia harus sesuai dengan kondisinya, waktunya, tempatnya, dan audiensnya. Wa ala hadha, kata para ulama, fa idza arada al-insan an yukhatiba shakhsan. Kalau kita ingin bicara kepada seseorang, kabirul manzilah fil ilmi aw syaraf, orangnya terpandang, orangnya terhormat, orang yang mulia, berkedudukan, fala yaliqu an yukhatibahu bima yukhatib sa'iran nas. Maka tak pantas kita berbicara kepadanya dengan cara yang kita gunakan pada masyarakat umum dan kebanyakan orang gitu. Kita bicara kepada ahli ilmu, maka penuh dengan adab. Bicara kepada para pejabat-pejabat, maka kita perlu cara tersendiri untuk pola berbicara dan mendekatinya. Maka pahami ini dengan baik. Wal hikmatu fi hadha hiyal madar wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah pintu dari arah yang telah datangilah rumah dari arah yang telah dari pintu yang telah ditentukan. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kalau kita sudah memahami kaidah ini dengan baik, maka kita akan seimbang di dalam bersikap. Baik itu dalam ibadah kita kepada Allah, baik itu dalam bicara kita kepada sesama manusia, baik itu di dalam mencari rezeki kita, baik itu di dalam menuntut ilmu kita. Baik ikhwani, hafizukumullah wa ra'akum. Adapun turunan-turunan yang lain bisa kita jadikan sebagai acuan dalam kaidah ini. Lakukanlah sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masuklah ke rumah itu dari pintu yang telah ditentukan. Karena itu lebih mudah, lebih selamat, dan lebih akan menjamin kebahagiaan. Tapi ketika kita bercoba untuk melawan bukan pada syarat dan ketentuan yang berlaku, maka yang pertama, amal kita akan tertolak. Yang kedua, kita sulit melakukannya karena kita diada-ada.
Karena Allah yang lebih faham dengan kita, maka dia akan menentukan syarat sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kaidah ini bisa kita pahami dalam kehidupan kita. Ya, masuklah ke rumah dari pintu yang telah ditentukan. Maka jabarkanlah kaidah ini pada urusan ibadah kita kepada Allah, harus sesuai dengan syariat. Pada urusan mencari rezeki, ya, harus sesuai dengan syariat. Ya, dalam urusan menuntut ilmu, kemudian dalam urusan kita berbicara, berinteraksi, bergaul, harus sesuai dengan syariat. Kalau semua itu dipandu oleh syariat, insya Allah pertama mudah kita lakukan, kedua akan lebih dekat kepada keselamatan, akan lebih menjanjikan kebahagiaan. Namun ketika kita telah mengadakan sesuatu yang bukan seharusnya dilakukan, maka itu akan sangat sulit bagi jiwa kita. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Ustaz Rai. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum dan antunan semuanya, khususnya bagi kita semua yang mendengarkan di hari ini mengenai kaidah ke-23 dari 50 kaidah Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup Ustaz, ada pertanyaan di 0812 73 335531. Kita coba jawab untuk pertanyaan ini dari 0822 8547 sekian. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya mengenai adab bertamu atau adab mengetuk pintu rumah seseorang. Ada beberapa masyarakat atau orang dengan kebiasaan mengetuk pintu rumah itu seolah-olah harus kita keluar, padahal sebenarnya adabnya kan cuman 3 kali Ustaz. Ini seperti apa kita menyikapi kalau memang kita tidak ingin sebenarnya untuk menerima tamu? Ini mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Naam, barakallahu fikum akhi. Pertama, di antara adab ketika kita bertamu kepada orang lain, maka sebaiknya kita memulai dengan salam terlebih dahulu, ya. Assalamualaikum. Ya, kita ucapkan salam kepada ahlul bait, ya, dari arah atau sisi, ya, bukan dari berhadapan langsung dengan pintu rumahnya. Ya. Kita ketok, yang kedua kita ketok pintunya, ya. Kita tambah dengan diketok pintunya, menguatkan dari apa yang kita ucapkan tadi, dari salam yang sudah kita sampaikan. Tapi pada posisi, ini harus kita ingat nih, posisi saya sampaikan, posisinya bukan dari arah pintu langsung. Kenapa demikian? Karena adab yang telah ditentukan oleh agama kita, bukan berdiri di depan pintunya langsung, ya, untuk menjaga pandangan kita terhadap aurat ahlul bait. Itu dia. Kita ketok pintu, kita ucapkan salam, assalamualaikum, ketok pintu. Kemudian bukan pada bagian yang, ya, arah dari pintunya langsung. Ya, barangkali ada aurat ataupun dari keluarga si rumah yang terlihat oleh kita, maka ini pola berdiri. Yang kedua, kita tidak boleh memaksa. Sekiranya ahlul bait tidak mau menerima, ya, walaupun kita yakin, saya yakin dia ada di rumah, sendalnya di situ, motornya di situ, tapi ketika dia tidak menyaut atau tidak mau berjumpa, maka saut dalam hati dan tidak mengapa bagi ahlul bait untuk tidak menerima tamu. Walaupun, ya, kita disunahkan dalam menerima tamu, namun pada bab dia ketika mendatangi tamu itu bisa jadi badannya yang kurang fit, atau baru ingin istirahat, atau tidak mau diganggu oleh orang lain. Nah, kita yang mengetuk pintu sebagai tamu, kita harus paham bab ini. Jangan sampai, ya, kita memaksa masuk ke rumah itu. Tidak cukup depan pintu pergi ke jendelanya, tidak boleh nih.
Dikotek-kotek jendelanya, dicoba-coba ngetuk pintu jendelanya. Tidak bisa ke pintu jendelanya masuk, ucap salam dari pintu belakang rumahnya. Ini bukan syariat seperti ini. Ini Islam mengajarkan kita, fahuwa azka lakum, lebih suci bagi kita untuk pulang. Lebih baik bagi kita untuk pulang daripada kita menunggu di situ. Yang berikutnya sesuai dengan janji ya. Kalau kita disuruh datang jam sekian, ya datang jam sekian. Jangan datang sebelum jamnya. Atau sesuai dengan keinginan kita. Ketika sahibul bait mengatakan antum datang jam sekian ya, insyaallah saya di rumah. Ya datang pada jamnya. Apalagi hari ini mudah sekali. Ya, klaim kalau bisa lebih kita infokan terlebih dahulu gitu. Kalau kita infokan terlebih dahulu, kita infokan saya datang jam sekian, kabari dia dengan melalui pesan singkat kita, singkat kita. Maka benar bahwa kita tidak boleh memaksa sahibul bait dengan datangnya kita untuk menerima kita. Kita sebagai tamu cukup mengucapkan salam, kita ketok pintunya dari arah depan pintunya, bukan dari samping rumahnya, jendelanya, atau bukan pintu belakangnya. Tidak sopan kita ketika memaksa orang untuk menerima kita sementara dia tidak mau dan tidak siap untuk menerima tamu. Akhi fillah wa akhti fillah, di adab-adab seperti ini mari kita pahami dengan baik ya, sehingga apa yang kita lakukan sekali lagi Masya Allah mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua kita, khususnya untuk adab yang ingin bertamu kepada saudara ataupun family. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menyambung pertanyaan yang di atas, bagaimana kalau kita datang dari jauh Ustaz untuk bertemu saudara? Ini seperti apa Ustaz? Ya, datang dari jauh bertemu saudara. Alhamdulillah hari ini kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah ya untuk berkomunikasi melalui handphone, di telepon, atau melalui WhatsApp ya, atau SMS kita. Misalnya seperti itu. Ya, kita datang dari luar kota misalnya, katakanlah dari Padang atau dari Sumatera Utara atau dari Jambi sekitar kita misalnya. Kita kabari sebelumnya, kita insyaallah mendatangi antum pada hari itu dan lebih kurang diperkirakan perjalanan kami sekian jam gitu kan. Kira-kira kami akan datang, mungkin datangnya jam di saat antum tidur gitu, atau di saat antum istirahat. Ya sudah, dia sudah tahu bahwa kalau ada nanti orang mengetuk pintu pada jam itu, dia sudah paham gitu. Tapi tidak ada berita, tidak ada SMS, tidak ada pesan singkat, tiba-tiba ngetok pintu jam 2 malam. Itu wajar saja kalau orang nak membuka pintu gitu. Misal seperti itu, akhi. Bab ini mudah sebetulnya. Bab ini mudah. Kalau sudah kita jalin komunikasi terlebih dahulu, insya Allah tidak akan mengapa gitu, tidak ada masalah. Sahibul bait sudah akan siap-siap. Ini pasti ada tamu gitu kan. Saudara saya datang dari Sumatera Utara atau dari Padang jam sekian. Atau kita kabari anak bujang kita misalnya, nanti kalau ada terdengar jam sekian ngetok pintu, lihat itu adalah sahabat atau keluarga kita yang datang, seterusnya. Itu dilakukan dulu gitu, mau dari mana pun kita datang tidak ada masalah, asal kita ada komunikasi, asal ada kita mengabari gitu ya. Namun tiba-tiba saja jam 1 malam, jam 2 kita ketok pintu dan dia tidak mau membuka pintu, itu juga akan babnya sendiri gitu ya. Ya wajar, karena memang siapa pula ngetok pintu jam 2 malam atau jam 1 malam gitu. Di saat orang semua istirahat di keheningan malam seperti itu, misalnya seperti itu, akhi. Jadi komunikasikanlah ya sebelumnya. Insya Allah kalau dia tahu, maka pintu akan dibuka, mudah itu. Tapi kalau seandainya nggak ada berita sama sekali, apalagi zaman sekarang, ya, zaman yang masing-masing kita merasa ya berhati-hatinya lebih tinggi gitu kan, maka wajar kalau dia tidak mau buka pintu.
Tapi kalau seandainya sudah kita kabari nggak mau juga buka pintu, ya saya tidak tahu kalau barangkali ada alasan tertentu yang lain yang bisa yang dia tidak mau gitu ya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah bab ini mudah sekali. Ya, sekira kalau antum jauh dari datangnya dari jauh, maka komunikasikan. Anggaplah tidak ada alat komunikasi misalnya. Anggaplah tidak ada alat komunikasi. Maka sebisa kita untuk ya bersabar. Kalau kita tidak dibuka pintu olehnya, ya bersabar. Bersabar dan carilah ide-ide yang bisa menyampaikan informasi kepadanya. Mungkin kita pergi ke counter telepon untuk membayar dan seterusnya ya, untuk bisa telepon atau mencari kenalan orang agar info itu bisa datang sampai kepadanya. Begitu. Jadi usahakan ya semampu kita untuk menyampaikan informasi kepada saudara kita yang mungkin kita datang bukan pada jam-jam biasa orang di mana rumahnya terbuka gitu ya, anak-anaknya masih bermain atau keluarganya masih ya beraktivitas. Kalau di jam-jam itu insya Allah, kalau memang betul saudara, insya Allah tidak akan pernah ditutup pintunya untuk kita. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami lagi oleh akhi yang bertanya. Dan memang untuk saat ini, zaman sekarang memang komunikasi sudah bisa mempermudah kita untuk hal-hal yang seperti itu. Kita ke pertanyaan satu lagi Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan terakhir dari jamaah Masjid Mus'ab bin Umair di Pulau Payung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai adab dalam rumah tangga atau keluarga Ustaz, bolehkah kita mengetahui hal-hal pribadi anak sampai detail? Kemudian apakah dalam hal masuk kamar anak kita harus juga mengetuk pintunya atau minta izin juga kepada anak? Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nah, pertama, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anak kita. Di antara tugas kita adalah mendidik keimanan dia, mendidik akhlak dan perilakunya. Dan di antara cara yang paling baik untuk mendidik kita dan mendidik anak-anak kita adalah dengan uswatun hasanah. Agar anak kita bisa meniru kebaikan, maka kita harus mencontohkan kebaikan itu. Dan di antara cara yang kita bangun untuk mengawal anak-anak kita adalah dalam hal kedekatan kita padanya. Banyak sekali orang tua hari ini yang tidak dekat dengan anaknya, sampai anaknya itu tidak mau untuk duduk, bahkan mungkin berbicara dengan orang tuanya. Akibat kita terlalu kaku di dalam menjalin hubungan dengan anak kita, interaksi yang tidak baik, maka anak kita akan lari dari kita. Bahkan anak ini akan lebih tertutup dari kita. Dia tidak akan mau menceritakan banyak hal dalam kehidupan yang terjadi pada dirinya. Kita ambil satu contoh dalam sejarah para nabi. Nabi Yakub alaihissalam, nabi yang sangat luar biasa, ya, hebat dan sangat dekat dengan anaknya Yusuf alaihissalam. Beliau membangun hubungan dengan penuh cinta dan kasih sayang, membangun hubungan dengan anaknya dengan penuh perhatian. Nah, kedekatan Nabi Yakub dengan Yusuf membuahkan hasil yang baik. Ya, kedekatan yang dibangun membuat kedua anak dan ayah itu menjadi hubungannya yang sangat dekat sekali. Buktinya adalah ketika Yusuf alaihissalam bermimpi melihat ahada asyara kaukab, ya, menceritakan mimpinya melihat matahari dan bulan sujud kepadanya, ya, maka perkara mimpi adalah perkara privasi, perkara seseorang yang mana itu yang tidak mungkin kita tahu kecuali dia ceritakan. Maka inilah bentuk kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya, sehingga Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Banyak dalam urusan privasi kita. Nah, inilah manfaat yang didapatkan kalau ayah dan anaknya sudah dekat. Yang kedua, dalam perjalanan
Nabi Yusuf alaihissalam, dia juga mendapatkan fitnah, syahwat dan ujian yang berat ketika diuji ya oleh Imra'atul Aziz, istri penguasa yang mengajaknya untuk berzina. Maka yang teringat oleh Nabi Yusuf adalah ayahnya. Yang teringat oleh Nabi Yusuf adalah wajah ayahnya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya. Allah hadirkan wajah Nabi Yakub di dekat dinding rumah tersebut. Ayahnya sedang marah dan murka kepadanya. Wahai Yusuf, kamu adalah laki-laki yang baik. Kamu laki-laki yang suci, anak keturunan yang baik. Tidak pantas kamu melakukan itu. Inilah kedekatan yang sudah terbangun. Tidak hanya bisa menceritakan hal yang privasi, bahkan bisa menyelamatkan ya dari maksiat dan dosa. Ini bisa kita bayangkan kalau seandainya tidak terbangun komunikasi yang baik antara ayah dan anak, maka apa yang akan bisa menyelamatkan anak kita dari keburukan zaman dan fitnah di zaman ini? Maka bangunlah komunikasi yang baik dengan anaknya. Bangunlah komunikasi yang baik dengan anaknya, insya Allah akan banyak faedah dan manfaat yang kita rasakan. Nah, bolehkah kita mengetahui hal yang lebih detail dari anak kita? Sangat boleh. Tentu dengan cara-cara yang bijak, bukan dengan ancaman dan paksaan. Tanyakan ya dengan cara yang baik, agar anak ini mau jujur kepada kita. Maka kita harus berikan kepercayaan kepadanya, bukan dengan ancaman, bukan dengan ditakut-takuti, bukan dengan cara yang kasar. Sampaikan kepadanya, ayah percaya dengan kamu. Maka tunjukkan kejujuran kamu kepada ayah. Insya Allah kalau kita sudah bangun kedekatan, kalau sudah komunikasi kita lancar, anak kita merasa dekat dan nyaman dengan kita, maka apapun anak akan cerita dengan kita. Ya. Terkait dengan sahabat, dengan siapa kamu berjalan, nah, ya, siapa, apa yang kamu bicarakan kalau kamu berjumpa dengan kawan-kawanmu, itu akan mudah diceritakan kepada kita kalau anak merasa nyaman dengan kita. Kalau anak merasa ya nyaman dengan kita. Karena ayah pasti menghargai pada setiap apa yang diucapkan. Makanya jangan sampai di dalam konsep pendidikan ada namanya luka pengasuhan. Jangan sampai luka pengasuhan itu ya berbekas lama dan itu mahal. Kalau sudah ada luka di hati anak, maka itu mahal biaya penyembuhannya. Anak sudah tidak lagi dipercaya oleh ayah, anak selalu diancam, anak selalu diintimidasi, anak selalu mendapat hukuman fisik. Ini akan ada luka pengasuhan dan itu mahal biayanya untuk mengobati luka itu. Maka berhati-hati kita di dalam memberikan kata-kata kepada anak kita. Bisa jadi kata-kata itu akan membekas selama-lamanya dan sulit untuk mengembalikan kepada sifat dan akhlak yang baik dan mulia. Ini yang pertama. Boleh bagi kita untuk mengetahui hal yang detail dalam urusan anak-anak kita. Nah, yang kedua, apakah kita masuk kamar anak kita juga mengucapkan salam? Ini tidak ada masalah. Karena itu bagian daripada contoh yang patut untuk kita berikan. Sebagaimana kita tuntut dia untuk masuk ke kamar kita untuk mengucapkan salam, ya, assalamualaikum, ya, kita ajari mereka agar mengetuk pintu masuk kamar kita, apalagi pada waktu-waktu yang ditentukan, setelah isya atau ketika zuhur atau ketika menjelang subuh. Itu saat-saat ya orang-orang pasangan barangkali istirahat, ayah bundanya istirahat, dan barangkali ya ada hal-hal yang mungkin karena panas muka baju dan seterusnya. Maka ajari mereka untuk mengucapkan salam. Dan begitu pun kita, kalau memang anak kita, anak laki-laki kita atau anak perempuan kita ya sudah punya kamar sendiri, ya kemudian dia di kamarnya,
maka kita tidak mengapa untuk mengucapkan salam ya masuk pintunya sebagai bentuk uswah, pelajaran yang bisa kita berikan, pendidikan yang kita berikan kepadanya. Ucapkan salam ya, jangankan kepada anak kita, kepada siapapun yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kita dituntut untuk mengucapkan salam sebagai syiar Islam yang patut untuk kita hidupkan di hari-hari kita di dalam masyarakat kita. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan insya Allah kita esok hari akan kembali bersama Ustaz dengan lanjutan kajian kaidah 50 kaidah Al-Quran dalam kehidupan. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bisyarah. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua dan juga pertanyaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.